Kalau rencana untuk menetap sendiri sih belum ada ya, karena aku juga masih remaja 18 tahun, tahu apa aku gitu soal dunia luar. Cuman kayak kalau ngelihat orang-orang banyak yang kabur aja dulu tuh kayak oh masuk akal sih di keadaan Indonesia kayak gini gitu. Cara kabur aja dulu ini lebih ke study ya, untuk belajar. Jadi kalau yang lain biasanya kan kabur aja dulu untuk kerja ya. Ini lebih ke bagaimana untuk belajar di luar. Jadi jangan biarin kita jangan banyak berkomentar, tapi kita nggak dikasih peluang untuk bekerja. Nah, karena saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, jelas negara yang ingin saya tuju itu ya Jepang. Halo semuanya, cuman penasaran di sini. Kali ini gue mau ngewawancara orang-orang mengenai pandangan mereka soal kabur aja dulu. Bagaimana jawabannya? Let's check it out. Nama saya Nazwa Delivia Nur Bintang, umur saya 20 tahun, sama saya lagi jadi mahasiswa. Oke, perkenalkan nama saya Kalila Ainul Fathia dari pekerjaannya saya mahasiswa, usianya 19 tahun. Oke, kenalkan saya Rairon Mandi atau biasa disapa Roy aja ya sih. Saya dari Sulawesi Tengah, terus sekarang di UPI lebih ke pengayaan bahasa untuk kursus doang untuk bahasa Inggris. Usia saya 25 tahun. Halo, perkenalkan nama aku Gisel. Mau bisa panggil aku Gisel. Aku umur 18 tahun. Terus untuk pekerjaan sekarang aku mahasiswa pendidikan bahasa Jepang tepatnya. Nama saya Garin Akhof Jazira dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, dan saat ini usia saya adalah 19 tahun. Kalau tertarik tuh belum kepikiran sejauh itu, cuman kayak kalau ngelihat orang-orang banyak yang kabur aja dulu tuh kayak oh masuk akal sih di keadaan Indonesia kayak gini gitu. Sempat tertarik banget, apalagi untuk kabur aja dulu tentang masalah sekarang kan untuk negara kita sendiri tentang efisiensi. Karena untuk kabur aja dulu kan dari dulu sih tentang rencana memang untuk keluar negeri untuk bisa belajar tentang di sana bagaimana tentang ekonominya, terus tentang budaya belajarnya dan sebagainya. Mungkin lebih banyak tertarik ke luar gitu. Tertarik karena ya tadi itu, karena aku kan jurusan pendidikan bahasa Jepang, yang pastinya aku punya satu tujuannya itu untuk ke Jepang. Karena dilihat dari keadaan negara kita saat ini, saya sangat tertarik tentu saja, dan teman-teman dari prodi saya juga memiliki ketertarikan yang sama mengenai fenomena ini. Sebenarnya tertarik sih, karena kalau misalnya di sini tuh saya kan dari jurusan seni tari ya, jadi peluang untuk seni tari itu sebenarnya kurang didukung gitu di Indonesia tuh. Padahal seni tari sendiri kan di Indonesia banyak, jadi ya gitulah, lebih memilih untuk keluar aja untuk memperkenalkan di luar gitu. Udah sih, udah ada rencana konkret lebih ke maybe ke Jerman atau US ya lebih tepatnya. Karena mungkin cara kabur aja dulu ini lebih ke study ya, untuk belajar. Jadi kalau yang lain biasanya kan kabur aja dulu untuk kerja ya. Ini lebih ke bagaimana untuk belajar di luar gitu. Sampai betul-betul efisiensi ini mungkin teratasi gitu. Bagi masalah kan banyak, terutama masalah biaya kan, pendidikan terutama. Kalau rencana untuk menetap sendiri sih belum ada ya, karena aku juga masih remaja 18 tahun, tahu apa aku gitu soal dunia luar. Tapi nanti kan semester 6 gitu kan ada program MBKM gitu kan. Nanti kita bisa milih mau internship ke Jepang atau mau di perusahaan Jepang Indonesia. Nah aku tuh rencananya mau internship ke Jepang gitu, ke negara sana. Dan untuk ngelakuin itu tuh aku harus JLPTN 3 dulu gitu. Untuk saat ini aku belum ada JLPT apa-apa, tapi ya insya Allah nanti bulan Juli aku mau ikutan JLPTN 4. Dan semoga aja nanti pas aku ketika semester 4 atau 5 itu aku udah bisa dapat N3 tersebut. Oke, berarti mau menetapkah di Jepang? Itu belum tahu sih, tapi kalau misalkan dikasih rezeki aku mau, dan itu tuh udah dapat lampu hijau juga sih dari mama. Belum ada rencana. Belum ada rencana. Iya. Kalau mengenai rencana sebenarnya masih belum terlalu jelas gitu, tapi dari segi keinginan ada mungkin sekitar 3 atau 4 tahun ke depan insya Allah. Belum sih, kayak ya selesain dulu aja pendidikan yang sekarang lagi di jalan gitu. Iya dong, Jepang. Karena Jepang tuh kirei, cantik. Mungkin
suasananya gitu kayak cantik aja sih gitu. Ada negara lain nggak selain Jepang yang pengen jadi kabur aja dulu? Ada, itu negaranya Australia sih. Karena di Australia tuh aku ada relatif di sana, ada om sama tante gitu kan, bisa numpang di sana. Kayak gitu aja. Dan Australia juga bukan negara yang buruk untuk ditinggali. Dan kata bibi aku itu kayak bagus lah, terus neighborhoodnya juga ramah banget. Kalau misalnya aku pilihnya dari kalau nggak Australia ke Rusia. Kalau misalnya Australia kan peluang pekerjaannya banyak gitu. Kalau misalnya di Australia kalau misalnya di Rusia kebetulan banyak saudara yang ada di sana juga gitu. Nah, karena saya dari prodi pendidikan bahasa Jepang, jelas negara yang ingin saya tuju itu ya Jepang. Seperti yang saya bilang sebelumnya itu Jepang itu negaranya maju, terus lapangan pekerjaan juga banyak. Namun ya tentu saja itu harus dibarengi dengan bahasa dan juga kebiasaan, dan ya intinya harus kompeten lah gitu sama negara Jepangnya itu. Negara yang dipilih itu US sama Jerman. Iya. Kenapa tuh? Ya kalau untuk Jerman, kalau dikenal ya, saya sangat fans banget ya sama Bapak B.J. Habibie dulunya dari kecil banget tuh. Asli keren. Fans banget. Jadi dari dulu tuh patokannya untuk belajar studi itu ke Jerman. Jadi ke Jerman, terus juga kebetulan jurusan saya di bagian manajemen logistik itu sesuai dengan di sana itu ada beberapa kampus yang sesuai jurusannya. Jadi memang tertarik banget ke sana gitu. Kalau US sendiri memang lebih ke ini sih, lebih ke ego sendiri ya. Mungkin kalau US kan dikenal dengan negara yang sangat maju banget ya. Mungkin lebih pelajari bagaimana sih perkembangan di sana tentang peredaran uang, terutama mata uang, dan bahkan sampai ke ekonominya gitu. Karena belum kebayang ya, jadi aku tuh punya negara impian aku gitu, kalau aku tuh bisa ke sana gitu, Swiss. Soalnya ya Riyadh dan sepupu aku tuh pernah kuliah di situ gitu. Itu tuh negara yang aman gitu, terus ya indah juga pemandangannya gitu. Kalau menurut saya pribadi, solusi dari pemerintah itu mungkin lebih ke mensejahterakan masyarakat di Indonesia supaya lebih betah gitu. Memperbanyak lapangan pekerjaan lah, memperbaiki fasilitas dan lain-lain. Ya pemerintah memperbaiki aja sih, dari mulai kalau sekarang kan banyak tuh kasus korupsi, terus apalagi ya kayak aturan-aturan yang nyeleneh gitu. Harusnya diperbaiki aja sih gitu, biar warga negaranya nggak kecewa. Terus kalau untuk lapangan pekerjaannya juga gitu, Berbanyak ya? ya diperbanyak gitu. Oh, gitu. Ada lagi nggak? Jadi jangan biarin kita jangan banyak berkomentar, tapi kita nggak dikasih peluang untuk bekerja. Solusinya yang pasti nyediain lowongan pekerjaan ya, karena ya kemarin juga kabarnya tuh setelah efisiensi itu banyak juga yang PHK gitu. Itu malah makin memperbanyak orang-orang ya udah kenapa harus di negara ini gitu. Terus kayak apa ya, banyak juga gitu orang-orang yang ngebuktiin kalau misalnya dia di Indonesia tidak dihargai atau di PHK, di luar negeri itu malah bisa jadi orang yang hebat gitu. Jadi kayak ya buka lowongan di Indonesia yang kayak tuh bisa nampung khususnya dari Indonesia, asli Indonesia gitu. Kan sekarang banyak yang pekerjaan tuh malah ngebukanya tuh dari orang-orang luar negeri gitu. Kalau untuk saya mungkin ini kabur aja dulu, mungkin sebenarnya dari dulu sih sebenarnya kan. Kalau permasalahan pertama masalah lowongan kerja yang semakin, apalagi yang beberapa isu kemarin, yang beberapa ini ada yang keterima PNS yang seharusnya sudah bisa masuk, itu dipending dulu kan. Jadi bagaimana sebenarnya memperdayakan sumber daya kita yang ada di Indonesia sendiri. Jangan kita dari dulu sih, dari sudah lama lebih banyak menggunakan tenaga asing dibandingkan tenaga lokal. Makanya dari dulu tuh sampai sekarang, bahkan mungkin lebih trendingnya sekarang kabur aja dulu keluar. Sebenarnya dari dulu kan sekarang kan yang dari dulu itu WAV, kerja keluar ke Australia. Yang rata-rata kan S1, S2 itu lulus S1, S2 bukannya kerja di Indonesia malah keluar kan. Itu karena kenapa? Karena memang kita yang sudah S2 tidak sebanding apa yang kita pelajari atau kita keluarkan pada saat kuliah, apa yang kita dapatkan pada saat kerja kayak gitu. Mungkin lebih ke lowongan kerja sama memperdayakan warga lokal, terutama masyarakat Indonesia, warga Indonesia sendiri gitu. Ada lagi nggak?
Cuma ini sih lebih tepatnya mungkin lebih ke pendidikan, biaya pendidikan ya. Apalagi PSSI yang anggaran sampai demo ya kemarin tentang masalah biaya pendidikan yang dipangkas. Iya. Kita juga ya yang mau kejar beasiswa di Indonesia pun pengen banget tuh sebenarnya kita beasiswa ini malah bukan sebenarnya diefisiensikan malah ditambah untuk karena memang masyarakat kita butuh banget ya untuk masalah pendidikan karena Asik. tanpa sumber daya yang pengetahuannya tinggi itu kita akan tidak berkembang, tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain seperti terutama yang pernah menjajah kita ya Jepang ya, dikenal dengan teknologi yang sangat maju. Dan sebenarnya kita juga coba bisa kembangkan dengan tentang kita tingkatkan biaya pendidikan kita untuk bisa menyaingi negara-negara yang sudah maju atau berkembang seperti itu. Kan karena permasalahan fenomena kabur aja dulu ini tuh datang dikarenakan anak muda di Indonesia ini tuh kurang diapresiasi oleh pemerintah. Mungkin dari segi keterampilannya, kreativitasnya dan segala macam. Bahkan banyak gitu ya kasus yang baru-baru seperti Komdigi misalnya waktu bikin video animasi kan malah pakai AI. Sebenarnya nggak ada yang salah pakai AI, cuman kan masih banyak kayak animator atau penggambar gitu yang handal di Indonesia itu tuh kata aku kurang diapresiasi gitu. Terus kebanyakan memilih orang kepercayaan itu berdasarkan kedekatan, berdasarkan kenal atau enggak, bukan skill gitu. Itu menurut aku sangat disayangkan gitu. Dan kemarin juga aku kemarin aku sempat scroll gitu kan lowongan kerja gitu-gitu freelance atau gimana, itu kata aku banyak persyaratan yang nggak masuk akal sih kata aku. Kayak misalkan aku itu ada part time jadi kasir ya harus tinggi 160, emang itu ngaruh yang kan enggak gitu kan. Kalau misalkan ditentukan skill menghitung gitu kan oke gitu. Iya. Ya gitu, aku kan menyayangkan juga. Terus aku kan orangnya juga suka suka desain, ngedit gitu. Nah, aku tuh menyayangkan banget di Indonesia tuh kurang menyediakan lahan untuk itu. Padahal aku ketemu banyak banget kayak forum dan teman-teman yang berbakat dengan hal itu gitu. Jadi harusnya pemerintah tuh memberikan wadah lah. Terus masyarakat juga harusnya terutama yang milenial atau boomer gitu membuka pikiran gitu bahwa skill dan pekerjaan itu tuh bukan sesuatu hal yang buruk kan, banyak ya yang kayak ngedit kayak gitu tuh, mau jadi apa sih gitu. Apa sih untungnya gitu. Padahal itu bukan hal yang buruk lah, itu hal yang bagus dan keren menurut aku. Itu saja mengenai bahasan kabur aja dulu. Menurut lo gimana? Kabur aja dulu itu baik atau malah buruk? Tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.